dengan bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Ta'ala, yaitu Allah tahu bahwa kita benar-benar mensyukuri nikmat dan karunia Allah itu Allah tahu. Dan betul kalau memang bersyukur ya nanti Allah akan menambah nikmat. Nikmatnya yang ditambah apa? Macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, selama bulan Ramadan kemarin itu kan kita selalu berpuasa ya selama itu, kemudian kita berusaha juga menahan atau mengendalikan nafsu-nafsu kita, memperbanyak ibadah, sedekah, dan lain sebagainya. Nah, setelah bulan Ramadan itu berlalu, Pak Ustadz, apalagi yang bisa kita kerjakan di bulan-bulan selanjutnya ini? Mohon pencerahan, Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, sebenarnya mengerem hawa nafsu ya, baik itu makan atau minum, kemudian hawa nafsu apa, amarah, hawa nafsu yang bagaimana lagi, egois, hawa nafsu yang bagaimana suuzon, hawa nafsu yang ngajak ghibah, kan seperti itu memang harus kita lakukan kalau bisa memang di luar bulan Ramadan. Ya, jadi kenapa seperti itu? Karena kita juga menginginkan nantinya kan dosa itu kan nggak banyak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita marah terus, ya dosa. Suuzon terus, ya dosa. Ghibah terus, ya dosa. Ya, seperti itu. Jadi belajar untuk mengerem hawa nafsu atau tidak mengerjakan hawa nafsu yang tidak baik itu harus selalu dikerjakan setiap saatnya. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan aja, ya memang belum bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, penuh rahmat ya. Jadi kalau bisa jangan di bulan Ramadan aja, dan benar-benar serius belajar bahwa tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah kalau ada suatu masalah atau ujian dari sekitarnya. Baik itu ujian itu umpamanya dari istri, atau dari anak, atau dari teman, atau ujian yang lain itu dari marah. Ujian yang lain apa? Ya ujian dari yang lain itu nafsu syahwat umpamanya apa? Ya diuji, ada yang WA masuk nggak taunya gambarnya perempuan umpamanya, terus iseng seperti itu. Ya itu memang harus belajar untuk tidak dilakukan ya, hal-hal yang memang itu tidak manfaat nggak usah dilakukan. Kemudian kalaupun umpamanya bersedekah itu di bulan Ramadan ya itu memang banyak pahalanya, tapi kalau seseorang itu bersedekah hanya cari pahala itu kan seperti dia mau menginginkan hasil itu besar, padahal belum tentu hatinya itu bersedekah. Dia hanya mau menginginkan hasilnya itu besar, pahalanya besar. Tapi satu, Allah itu tidak bisa ditipu. Jadi kalau bersedekah ya sejak di luar bulan Ramadan ya bersedekah karena Allah. Tidak ada yang diinginkan kecuali satu, ridha Allah. Ya, satu, ridha Allah. Sehingga kalau Allah sudah ridho, nanti Allah juga akan memberikan rahmatnya kepada kita. Jadi masalah kita bersedekah di luar bulan Ramadan atau kita sedekah di bulan Ramadan, itu Allah sama-sama tahu, hatinya sama, dia bersedekah untuk mencari ridha Allah. Jadi kalau dia di luar, orang yang bersedekah yang
tidak karena Allah, biasanya di luar bulan Ramadan dia malas sekali bersedekah. Kalau momennya ngasih sedekah, dia pasti dengan kata-kata yang tidak enak didengar sama orang sekitar atau tidak enak didengar oleh yang dia kasih sedekah, seperti itu kan. Akhirnya dia mencari sedekah di bulan Ramadan, tapi Allah tahu bahwa dia sebenarnya hatinya tidak ingin bersedekah, tapi dia hanya ingin pahalanya, dan Allah tidak tertipu. Jadi walaupun dia bersedekah di bulan Ramadan, kalau niatnya memang dia tidak lillahi ta'ala, ya tidak akan mendapatkan pahala yang seperti yang dia inginkan. Jadi memang harus belajar seperti itu. Tidak marah pun sama. Tidak marah itu karena apa? Pertama kali memang latihan, dia memang belajar tidak marah. Nanti lama-lama di luar bulan Ramadan pun kalau ada ujian yang menjadikan dongkol hati, dongkol pikiran, itu dia memang tidak marah. Kenapa? Saya belajar tidak marah karena Allah. Karena Allah memerintahkan melalui Jibril, disampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW untuk senantiasa tidak marah. Bagaimana? La tatab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Itu sudah sangat jelas sekali. Jadi saya belajar tidak marah karena Rasul menganjurkan untuk tidak marah, seperti itu. Nah, itu benar-benar bukan menuju ke arah kita itu takut dengan orang yang ngomong tidak baik pada kita, enggak, tapi kita mencari ridha Allah aja. Ustadz, kalau di bulan Ramadan tuh orang selalu menjaga jangan sampai nilai-nilai pahala dari puasa itu batal atau sedikit dengan menahan sesuatu yang membatalkan. Tapi setelah di bulan Ramadan itu dengan mudahnya gampang sekali, yang tadinya menahan marah dia marah, yang tadinya menyakiti yang lain ditahan, sampai di bulan luar Ramadan tuh dia marah. Apakah karena ridha Allahnya yang kurang, Ustaz? Iya, jelas. Ridha Allahnya. Iya, jadi dia masih belajar ceritanya. Jadi masih belajar, tapi hatinya enggak kepada Allah Ta'ala. Dia masih ingin dilihat bahwa puasanya itu sempurna. Tapi kan Allah tahu di dalam hatinya itu apa. Dia memang mencoba untuk tidak marah, tapi hatinya masih marah, kan tahu Allah juga. Jadi kalaupun umpamanya akhirnya dia itu di luar bulan Ramadan itu kayaknya dia lepas kendali, ya marah, ya gibah, ya suuzon, ya macam-macam seperti itu. Nah, ini berarti memang bukan persoalan dia memang tidak bisa mengendalikan diri, bukan, Allahnya dia tidak dapat istilahnya. Jadi dia mencoba mengendalikan diri itu karena ingin pahala yang besar atau biar kelihatan sempurna, tapi hatinya Allah sudah tahu bahwa dia belum mencari ridho, tapi dia baru mencoba untuk tidak berbuat salah. Jadi istilahnya di bulan Ramadan tuh kalau perampok awalnya ditanyain, kamu nanti mau merampok lagi enggak, kemudian bulan Ramadan tuh dia di sel. Di selnya itu dia bulan Ramadan, jadi nggak bisa ngerampok. Karena biar apa? Biar keluarnya cepat, kalau udah keluar ngerampok lagi, ya kan gitu ya. Mirip seperti itu. Jadi analogi ya, ini hanya analogi. Makanya yang paling susah itu adalah pada saat di luar bulan Ramadan itu kita betul-betul menjalankan yaitu tadi, tidak emosi, tidak marah, kemudian tidak kaku hati. Tidak kaku hati gimana? Diberi masukan yang baik, nasihat yang baik itu mau didengarkan, seperti itu. Kemudian juga belajar untuk tidak gibah, belajar untuk tidak suuzon, belajar untuk tidak fitnah ya, karena fitnah itu juga orang juga banyak yang tidak tahu gimana yang namanya fitnah itu, kan gitu-gitu itu ya. Ya, nah itu banyak sekali dilakukan oleh ya kalau kita berbicara ini tentang kajian Islam, ya banyak sekali dilakukan oleh saudara-saudara kita, karena memang tidak memahami
gibah itu yang bagaimana. Dia secara teori tahu. Tapi pada saat dia itu ada temennya ngomongin kejelekan temennya lain, dia sebenarnya tahu gibah itu. Kalau di kajian ya pinter. Tapi pada saat prakteknya ya lolos nanti dia. Jadi dia maksudnya lolos itu dia tidak lolos ya dalam mempraktekkannya seperti itu. Tapi tahu. Jadi kalau orang saudara kita tahu bahwa marah itu nggak boleh sebenarnya, tapi ya nanti dalam prakteknya dia tidak lolos lagi seperti itu. Ustadz, di bulan Ramadan juga kan orang tuh rajin qiyamul lail, menjelang sahur dia tahajud, baca Quran sampai subuhnya tepat waktu. Bagaimana menjaga di luar bulan Ramadan seperti itu, Ustadz? Ya sebenarnya kalau sudah orang itu belajar taat pada Allah Ta'ala sih insya Allah bisa ya. Insya Allah atas izin Allah itu bisa selama tidak ada sesuatu yang dialami, momennya tidak sadar seperti itu. Kalau tidak sadar kan aman dia untuk tidak sholat sebenarnya ya. Oh iya. Kan tidak sadar. Nggak berlaku hukumnya. Tidak berlaku hukum itu. Jadi kalau sebenarnya seseorang itu sudah belajar taat pada Allah Ta'ala dan dia belajar untuk selalu menjalankan qiyamul lail, khususnya di luar bulan Ramadan itu dia dengan tahajud seperti itu, kemudian menunggu tahajud itu dia subuh umpamanya, itu insya Allah juga, insya Allah itu dikerjakan lah, insya Allah ya, bagi orang-orang yang sudah belajar taat, tapi di titik sholatnya, tapi nggak apa-apa sebenarnya, itu bagus juga. Kemudian kalau baca Quran ya nggak ditinggal, kalau di bulan Ramadan ya baca Quran tiap hari, tiap saat, tiap waktu, jadi dia ada kosong baca Quran seperti itu ya alhamdulillah itu bagus. Tapi nanti di luar bulan Ramadan ya paling tidak satu hari itu baca satu ain lah, atau satu lembar atau dua lembar, itu hanya untuk mengingatkan. Berarti ujian sebenarnya yang terbesar itu setelah bulan Ramadan itu ya, karena banyak orang di luar bulan Ramadan itu malah bebas seperti. Karena Ramadan semua orang sudah sama-sama puasa, sama-sama menjaga. Iya, sama-sama menjaga, jadi dia tidak cari keributan. Iya, kecuali ini loh, kecuali yang umpamanya kecuali yang memang dia hubungannya dengan umpamanya narik mobil nggak dapat marah ya, itu kan beda. Iya, betul. Atau seperti itu, karena ada kasus yang sampai ditusuk seperti itu kan ada. Jadi ya belajar. Kemudian juga kalau memang di luar bulan Ramadan tuh teman-temannya itu seperti nyantai. Iya. Seperti tidak ada persoalan. Jadi kalau momennya kita mau belajar gitu, di bulan di luar bulan Ramadan itulah yang memang ya tantangannya malah lebih besar ya. Kalau di bulan Ramadan kan bulan penuh ampunan, rahmat ya, seperti itu memang kita sudah wajib harus kita kerjakan. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, wah itu tantangannya. Tantangannya seperti itu. Bulan Ramadan, momennya makan itu ya biasa aja. Kalau di luar bulan Ramadan makan itu nanti yang enak-enak, emang kebalik-balik kan gitu ya. Jadi ya kalau memang sehari-hari biasa, bulan Ramadan biasa, sehari-hari biasa, bulan Ramadan lagi biasa, seperti itu ya biasa aja ya. Jadi umpamanya di luar bulan Ramadan rujak cingur, mau di bulan Ramadan ya rujak cingur. Berarti sebenarnya hakikatnya manusia itu selalu harus berpuasa menahan hawa nafsu ya Pak Ustadz ya? Itulah yang dianjurkan. Kan sebenarnya berpuasanya itu kan karena menjaga hawa nafsu tidak baik itu tidak keluar. Sebenarnya kan Islam itu mengajarkan seperti itu. Ya. Cuma karena memang sayangnya Allah pada kita sehingga di bulan Ramadan itulah diberikan dikhususkan seorang itu untuk istilahnya itu kawah condro di mukonya itu di situ, penggemblengannya itu di situ. Betul. Padahal sebenarnya penggemblengannya ya di luar bulan Ramadan itu, karena pada waktu di bulan Ramadan kan semuanya kan nggak aneh, puasa semua, nggak aneh-aneh semua. Nggak di luar bulan Ramadan kan macam-macam, iya kan ya. Jadi seperti itu. Walaupun diceritakan setan dibelenggu, ya pencuri ya masih ada seperti itu. Yang buka-buka aurat ya masih banyak. Jadi memang benar, ya.
apa namanya, maksudnya itu ya kita belajar untuk membelenggu setan kita sendiri sebenarnya. Ya, kita membelenggu setan kita sendiri yang dulunya kita itu hobinya apa yang tidak baik, ya kita belenggu setan itu untuk tidak kita lakukan. Nah, nanti kalau di luar bulan Ramadan ya kalau bisa setannya ya dibelenggu kan gitu. Jadi memang harus difahami itu. Istilahnya pintu neraka ditutup itu maksudnya ya belajar untuk tidak banyak berbuat dosa dan di pintu surga dibuka itu ya sebenarnya banyak-banyak bersyukur sebenarnya begitu aja. Jadi sehingga kalau kita bersyukur kan kita masukin la in sakatum la azidanakum itu memang salah satu hal yang kelihatannya materi, kelihatan pindah. Sebenarnya kalau kita kerjakan terus-menerus bersyukur atas nikmat dan karunia Allah itu terus-menerus setiap hari, setiap saat itu kita mohon dengan bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Ta'ala, yaitu Allah tahu bahwa kita benar-benar mensyukuri nikmat dan karunia Allah itu Allah tahu. Dan betul kalau memang bersyukur ya nanti Allah akan menambah nikmat. Nikmatnya yang ditambah apa? Macam-macam. Bisa kesehatan, bisa kemudian rizki, termasuk kesehatan ya, rizki itu termasuk nanti harta, bisa macam-macam seperti itu. Itu tetap terjadi walaupun di luar bulan Ramadan ya, iya, Ustaz, ya? Tetap. Jadi kerjakan karena kita belajar taat, belajar takwa kepada Allah Ta'ala ya kerjakan. Jadi kalau mau baca Quran ya tetap aja baca Quran. Ya, walaupun satu ayat ya nggak apa-apa. Tapi kan masa baca Quran satu ayat sih kan gitu aja. Kan gitu aja pertanyaannya ya paling ya berapa. Baca Quran dengan tafsirnya boleh silahkan nggak ada masalah. Ya insya Allah kalau memang itu bisa kita kerjakan. Nah ujian yang diberikan oleh Allah di dunia ini insya Allah itu bisa kita hadapi atas izin Allah sebenarnya. Kita bisa menghadapi karena kita menghadapi. Kemudian siapa yang menyelesaikan sebenarnya Allah aja sih. Cuma kita yang menghadapi kan gitu ya. Jadi kita bisa menghadapi atas izin Allah bisa selesai. Siapa yang menyelesaikan? Ya Allah sebenarnya bukan kita. Kita hanya diuji aja oleh Allah Ta'ala. Nah dengan kondisi yang seperti itu pahala kan nanti akan diberikan oleh Allah kepada kita terus menerus akhirnya pahala itu mengalir. Jadi bukan nanti di bulan Ramadan kita itu berpuasa menjaga nafsu tidak baik tidak kita lakukan sudah benar. Tapi di luar bulan Ramadan itu keluar lagi lah kan akhirnya dosa lagi. Nah kalau dosa lagi mamanya seseorang itu nggak sampai di bulan Ramadan dia udah bermimpi besok bulan Ramadan kan aku mohon ampun terus-menerus pada Allah Ta'ala kan nanti bisa selesai dosa saya. Nah, itu gimana itu Pak? Nah itu kalau belum sampai bulan Ramadan gimana? Ya kan? Iya ya. Ya. Ya harus dimengerti ya. Jadi harus dimengerti. Belajar terus-menerus dengan istiqomah itu harus. Dan Allah tahu kok sebenarnya kalau kita itu menjaga nafsu tidak baik itu kita redam terus-menerus itu Allah tahu. Jadi apa namanya? Ya karena Allah tahu inilah yang nanti tetap Allah akan memperhitungkan rizki-rizki kita kan gitu ya, memperhitungkan rizki-rizki kita. Dan orang kan nggak pernah tahu bahwa dengan berbuat tidak baik, entah itu gibah, entah itu emosi, amarah dan sebagainya, sebenarnya orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya dia itu masuk kategori membinasakan dirinya sendiri. Karena Allah sudah berfirman walaqtulku bi'aidikum ila tahluka. Jadi janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Jadi yang namanya perbuatan itu tidak hanya cuma dia tidak sholat, tidak cuma dia tidak puasa, tidak cuma dia tidak membaca Quran, termasuk kalau dia itu emosi, marah terus-menerus, yaitu dia menjerumuskan diri dengan kemarahannya. Kalau dia kaku hatinya, dia menjerumuskan dirinya dengan kekakuan hatinya. Loh, apa nantinya? Loh, orang yang kaku hati bisa aja dia kena lever. Bisa aja kalau dia kondisi meriang badannya dia muntah, itu kan kaku hati. Loh, apa hubungannya kaku hati dengan muntah? Lah kalau kaku hati itu kalau dia dikasih nasihat kan ditolak.
nolak lewat mulut. Makanya pada waktu dia diberi nasihat itu sebenarnya ngademin hati, tapi dia tolak dengan mulutnya. Nah, suatu ketika ada makanan yang dimasukkan, itu sebenarnya juga ada proses untuk tubuhnya, tapi Allah sangat pandai. Makanan itu ditolakkan oleh Allah Ta'ala, sehingga dia mutah. Langsung ke fisik, Pak. Fisik itu. Akhlak itu langsung ke fisik. Insya Allah akhlak tidak baik itu langsung menjadikan penyakit. Suuzon ya nanti dia pusing. Kan gitu ya. Ngelamun, sepaneng, ngelamun, ya nanti dia bisa kemasukan ya seperti itu. Banyak. Dia marah dalam pekerjaan, ya dia nanti tangannya ada yang tidak beres. Dia merasa mampu mencari rezeki tanpa dibantu orang tua, kakinya semper. Banyak sekali sebenarnya. Itu akhlak-akhlak yang semper tidak itu baik. Maksudnya lemes kakinya. Jadi itu insya Allah dokter itu nggak bisa kalau sudah seperti itu. Karena itu urusannya dengan Allah. Seperti itu. Jadi kita belajar di dalam Quran, belajar dalam hadis, belajar dalam sunnah Rasulullah yang lain, kemudian akhlak Rasulullah, itu akan memahami bahwa semuanya harus direm. Yang tidak baik harus direm, yang baik kerjakan semata-mata lillahi ta'ala. Pak Ustadz, saya sering sekali mendengar ya, setelah orang itu berpuasa di bulan Ramadan, kemudian nanti dia bermaaf-maafan, terus kemudian akan dilahirkan kembali fitrah gitu Pak Ustadz. Tapi kalau menurut cerita Pak Ustadz, di luar bulan puasa itu kita masih harus menahan. Ini gimana sebenarnya? Fitrahnya yang mana itu Pak Ustadz ya? Kalau seperti itu hanya cuma di bulan Ramadan, bisa nggak masuk surga? Walau alam tetap. Iya. Walaupun itu fitrah, benar fitrah nggak? Benar nggak dia itu seperti bayi, seperti dilahirkan? Ya. Bisa saja kalau dia semuanya diniatkan karena Allah. Waktu bulan puasa itu? Bulan puasa tersebut, dia benar-benar tidak mau marah lagi karena Allah. Dia benar-benar tidak mau suuzon lagi karena Allah. Dia benar-benar tidak mau ghibah lagi karena Allah. Berarti pembuktian ini ada pembuktian. Dia benar-benar bekerja hanya karena Allah. Jadi intinya adalah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu kalau bisa kita kerjakan di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Kita kerjakan semuanya ikhlas lillahi ta'ala untuk mencari ridha Allah. Ya seperti tadi ya baca Quran, ya kemudian mencoba untuk tidak marah, kemudian menambahkan kalau kita itu di bulan Ramadan tarawih, kemudian di luar bulan Ramadan qiyamul lail, itu kita kerjakan terus-menerus. Ya insya Allah mudah-mudahan ya kita diizinkan mendapatkan rahmat Allah kan. Wah, gitu ya. Mendapatkan berarti rahmat Allah untuk masuk surga itu rahmat Allah itu gitu. Itu tanda-tanda insya Allah ibadah puasanya diterima, Ustaz? Kita nggak pernah tahu. Kita nggak akan pernah tahu. Tapi kata orang-orang, kata para ulama itu, bukan orang-orang ya, kata para ulama itu, tanda-tanda ibadah puasanya itu diterima oleh Allah Ta'ala, dia itu semakin taat. Itu aja memang sih. Tapi kan bisa aja semangat untuk dia taat pada Allah Ta'ala kan semangat ya. Kan ya belum tentu puasanya juga bukan puasanya ya. Pada saat dia melakukan aktivitas di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah atau enggak, walau alam. Itu juga ya. Karena dia bersemangat untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus paham bahwa kita berperang melawan hawa nafsu yang tidak baik itu memang harus. Malas ngaji ya ngaji, malas sholat ya sholat, malas puasa ya puasa. Seperti itu. Malas ngomong sama suami ya harus ngomong kan gitu. Yang cerewet ya dikurangi kan gitu. Yang hobinya WA kemana-mana ya harus dikurangi, karena kan itu harus belajar. Iya betul. Nah di titik itulah mudah-mudahan rahmat demi rahmat itu saling mengisi nantinya. Pada saat mamanya Allah memanggil kita semuanya itu, mudah-mudahan husnul khotimah sebenarnya kan gitu yang kita cari. Mudah-mudahan ini manfaat untuk tidak mengendorkan semangat berperang melawan hawa nafsu yang tidak baik. Mudah-mudahan ini menjadi
gambaran bahwa untuk mencapai surga memang tidak gampang. Tapi kalau dikerjakan terus-menerus, insya Allah, mudah-mudahan Allah ridho. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.